Kita langsung ke hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fi darini amin ila an qala. Hikmah yang ke-63. Khaf, takutlah engkau min wujudi ihsanihi ilaika, dengan kebaikan Allah kepadamu. Loh, suruh takut. Takutlah dengan segala karunia kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadamu, dengan wadawami isaatika ma'ahu, sementara kamu masih maksiat terus. Ayyakuna dzalika istidrajan lak. Awas, jangan-jangan itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah kelihatannya karunia, tapi sesungguhnya itu adalah siksa. Kelihatannya adalah nikmat, tapi sesungguhnya adalah bencana. Bencana dalam bentuk nikmat. Seolah-olah nikmat diberikan kepada seorang hamba, sebetulnya itu bencana. Bahkan muqaddimah bencana. Ada orang diberi Allah kekayaan, orang berkata ini nikmat. Bukan, ternyata kekayaan ini Allah jadikan untuk dia karena Allah ingin masukkan dia ke neraka yang paling dalam. Maka dia kaya seolah mendapatkan nikmat, tapi dia tidak bersyukur, tidak menggunakan hartanya untuk kebaikan. Maka karena kaya dia bermaksiat semakin banyak, segala kejahatan dilakukan, maka itu akan menjadi untuk dilempar dia ke neraka yang lebih dalam lagi. Kelihatannya bentuknya nikmat, tapi ternyata adalah hukuman, ternyata musibah. Namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah itu akan memberikan istidraj tanpa disadari. Seorang hamba akan istidraj. Jadi gini, bab sebelumnya kita diajak merenung tentang syukur, kalau tidak salah kemarin ya, Ibn Athaillah ya. Syukur, ketahuilah bahwasanya dikatakan bahwasanya man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan segera hilang, akan hilang. Mungkin Anda berkata setelah itu, selalu disambung dengan hikmah ini. Mungkin orang berkata, syukurnya gimana sih? Ya sedekah, bayar zakat. Apa? Saya tidak zakat dan sedekah tetap kaya. Mungkin ada yang ngomong gitu. Buktinya ini lancar terus. Saya tidak sedekah, saya tidak bayar zakat. Katanya kalau mensyukuri gak boleh maksiat. Saya maksiat, tetap saja lancar. Tuh bisnis saya nambah, toko saya nambah. Nah, ini jawaban untuk orang seperti itu. Awas. Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis, atau kama qala Rasul, idza ra'aita 'abdan. Nah, kalau engkau melihat seorang hamba, atau kama qala Rasul, a'tahu Allahu ni'matan, Allah berikan kepadanya nikmat, wa huwa muqimun fil maksiati, sementara ia di dalam kemaksiatan, fa'lam annahu istidraj, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Ketahuilah kalau ada seorang hamba diberi oleh kenikmatan sementara dia itu maksiat, diberi kebaikan tapi dia masih maksiat terus, maka ketahuilah itu adalah bukan nikmat yang sesungguhnya. Sebetulnya itu adalah istidraj atau hukuman Allah yang dalam bentuk nikmat, seolah-olah dalam kelihatan nikmat tapi hukuman. Atau istidraj itu adalah sesuatu, tadi kan jelas, sesuatu yang kelihatannya baik sesungguhnya tidak baik baginya, karena Allah ingin masukkan dia ke neraka. Nah sekarang kita perlu koreksi diri kita. Mungkin pernah terlintas di benak kita, iya saya maksiat juga tetap jalan, rezeki banyak. Ada sebelah nggak sholat lancar kaya raya, nggak sholat, saya sholat terus melarat. Nah mulai iman kita kropos. Yang tidak sholat lalu diberi kekayaan, yang tidak zakat kekayaan tetap lancar, karena dia tidak disayang oleh Allah. Karena dia tidak disayang oleh Allah, karena apa? Dia ditempatkan di neraka yang paling dalam, akan diberatkan di dunia dengan dosa-dosa dengan hartanya. Maka harta itu tersebut bukan nikmat yang sesungguhnya, akan tapi justru dengan harta itulah dia akan masuk neraka yang paling dalam. Maka sekarang kita perlu koreksi diri. Kalau kita masih diberi nikmat oleh Allah sementara kita maksiat, awas, itu adalah istidraj, bukan nikmat yang sesungguhnya. Kita harus waspada. Bukan nikmat yang sesungguhnya. Wong kita maksiat kok. Maka tidak ada karunia Allah yang sesungguhnya dibarengi dengan kemaksiatan. Tidak ada. Selamanya kemaksiatan tidak akan menghadirkan yang namanya karunia. Karunia Allah nggak ada. Semua kemaksiatan menjadikan musibah.
Maka kalau ada orang kok dia bergelimang di dalam kemaksiatan kok mendapatkan karunia dari Allah, langsung pastikan itu istidraj, itu bukan karunia yang sesungguhnya. Koreksi diri kita semuanya. Jangan sampai kita tergolong orang seperti itu. Saya itu berbisnis, cara bisnis saya itu ngaco, saya tidak dengar omongan ustaz, tapi tetap belajar. Kita lihat istidraj, itu bandul beratmu untuk masuk nerakamu yang paling dalam. Dan itu fitnah. Fitnah dan istidraj. Hartamu adalah fitnah, semua yang Allah berikan kepadamu adalah fitnah. Disebutkan bahwasanya jika karunia yang Allah berikan kepadamu ternyata menjadi sebab dirimu jauh dari Allah, itulah fitnah, bukan karunia. Dulu belum punya motor, rajin ngaji pakai sepeda engkol. Dengar-dengar sudah beli sepeda motor, nggak pernah kelihatan lagi. Maka sepeda motor itu musibah bagi dia. Dulu waktu perawan ngaji kelihatan terus. Setelah menikah nggak kelihatan lagi. Wah, suamimu fitnah bagimu. Dulu ngaji rajin sebelum menikah, tak tahu setelah menikah nggak kelihatan. Istrimu fitnah bagimu, hai anak-anakku. Hati-hati. Karena apa? Kalau nama nikmat yang sesungguhnya itu akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Ada orang dia sudah dekat kepada Allah, diberi Allah kekayaan, yang ada syukur. Makanya perintah syukur itu untuk menguatkan ibadah. Bersyukur, 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 bersyukur. Kalau orang semakin bersyukur, semakin dia merasakan nikmat yang besar, semakin kuat syukurnya. Sehingga para kekasih Allah itu, yang ia rasakan adalah di dalam beribadah kurang terus. Nggak ada orang yang berkata, oh, aku sudah syukur kok. Syukur ini paling berat. Makanya kemarin dikatakan orang yang bisa bersyukur itu sedikit. Dan syukur kita pun tidak akan mencukupi, tidak akan sesuai dengan karunia Allah. Teramat besar karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Amat banyak nikmat Allah. Ada nikmat yang kita minta, ada nikmat yang kita tidak minta, ada nikmat yang kita sadari, ada nikmat yang kita tidak sadari, ada nikmat yang kita ketahui, dan alangkah banyaknya nikmat yang tidak kita ketahui. Kita tidak mengetahui ternyata nikmat, banyak nikmat. Subhanallah. Nah ini, kita nikmat Allah, bahkan subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Kita tidak akan menyanjung Allah karena karunia-Nya seperti Allah menyanjung dirinya. Nggak ada habis. Kita tidak akan mampu bersyukur. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kau tidak akan mampu menghitungnya. Dan kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah, nggak akan mampu kita mensyukuri secara sesungguhnya. Di saat seorang hamba bisa bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepadanya, maka ketahuilah rasa syukur dan kemampuan bersyukur itu pun ternyata nikmat baru lagi dari Allah yang harus disyukuri. Kapan berakhir? Allah menjadikan kita bersyukur, maka itu nikmat dari Allah lagi. Di saat kita ingin mensyukuri nikmat, ternyata dengan syukur yang kita hadirkan itu pun nikmat dari Allah. Dan nikmat itu pun perlu disyukuri lagi, nggak ada habisnya. Teramat besar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita semua merenungi. Karunia apa? Ini kembali kepada hikmah yang pertama. Karunia apa yang Allah berikan kepada kita? Harta, keluarga, anak, istri, suami, kendaraan, pangkat, apa saja. Ayo kita syukuri. Kalau tidak kita syukuri, akan menjadikan nikmat itu hilang. Kalau ternyata tidak hilang, istidraj bagimu. Nggak enak semuanya. Jadi syukur harus. Mau tidak mau. Syukur. Baginda Nabi syukurnya gimana? Menggunakan sesuatu yang Allah berikan kepadanya untuk yang Allah ridhai. Syukur semakin kuat ibadahnya. Matanya untuk melihat Al-Quran, lihat ibunda dengan penuh penghormatan. Baginda Nabi ditemukan oleh Siti Aisyah, sholatnya banyak sekali sampai hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak. Padahal Nabi surganya tertinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari surga Nabi. Dan Nabi tidak pernah punya dosa.
Akan tapi Nabi masih melakukan ibadah seperti itu hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak. Lalu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok capek-capek kau seperti itu ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Maksudnya kau tidak berdosa dan kau maksum ya Rasulullah. Tapi kenapa kau ibadah seperti itu? Beliau menjawab dengan sederhana, afala akunu abdan syakura? Apakah enggak boleh kalau aku mensyukuri nikmat Allah? Allah mensyukuri nikmat Allah. Di saat karunia itu ada, kok kita kurang dekat kepada Allah, maka ketahuilah itu namanya istidraj, dan itu lebih serem lagi. Allah akan menistidraj, jadi terlena. Dan ujian yang paling berat itu ternyata bukan ujian di saat diberi kekurangan oleh Allah. Jika ada orang sakit, begitu mudahnya ia mengadu Allah, 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 Allah. Nyungsep bisnisnya, begitu mudahnya datang kepada seorang kiai, minta doa agar kembali bisnisnya untuk menjadi baik. Mengadu kepada Allah di tengah malam karena dia adalah nyungsep, dia pailit. Akan tapi di saat diberi Allah karunia, lihat, kaya, harta melimpah, lupa. Padahal kekayaan adalah ujian juga. Maka ujian yang paling berat adalah ujian yang dalam bentuk itu, bukan ujian yang seperti musibah, ujian dalam bentuk nikmat. Ujian dalam bentuk itu nikmat, itu ujian yang sesungguhnya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah, di saat beliau bisa menaklukkan negeri-negeri itu, langsung teringat Rasulullah. Dan beliau berkata, waktu Rasulullah dan sebelumku, khalifah Abu Bakar, negeri-negeri itu belum ditaklukkan. Artinya secara zahir, apa yang telah aku taklukkan lebih gede daripada yang ditaklukkan oleh Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abu Bakar. Lalu beliau berkata, menangis saat itu, dan berkata, sungguh di saat Allah belum mentakdirkan negeri-negeri itu taklukkan oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, bukan karena Allah tidak menghendaki kebaikan bagi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dan di saat Allah membuka kemenangan untukku, bukan berarti Allah menghendaki kebaikan untukku, akan tapi semata-mata ujian untuk Umar bin Khattab. Syukur atau tidak? Nggak sempat Sayyidina Umar sombong, oh lebih luas dari jangkauannya Nabi. Nggak pernah Sayyidina Umar begitu, malah berkata, di saat kemenangan ada padaku, kejayaan bersamaku, perluasan negeri bersamaku, bukan karena itu terbaik untukku, akan tapi itu semata-mata ujian untukku. Apakah aku bersyukur atau tidak? Kita sering dengan karunia Allah ini terlena, betul, banyak terlena, dengan kekayaan terlena, dengan pangkat terlena, maka itulah istidraj, seolah-olah masuk surga, akan ternyata itu menjadi beban untuk masuk neraka jahanam. Baik, mari kita koreksi semuanya. Ingat, semua kemaksiatan tidak akan tidak akan menghadirkan karunia. Semua kemaksiatan. Dan jika ada orang diberi Allah jika ada seorang bermaksiat kok masih diberi Allah karunia, maka ketahuilah itu adalah istidraj, bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Akhirnya musibah besar bagi seorang hamba tersebut. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita benar-benar nikmat, bukan sebuah istidraj, akan tapi muqaddimah nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia sebagai muqaddimah keindahan nanti di akhirat. Harta yang Allah berikan kepada kita, semoga itu adalah muqaddimah kita bakal dikayakan nanti di akhirat. Keluarga kita juga muqaddimah kebersamaan nanti di akhirat. Pasangan kita, semoga itu adalah muqaddimah ya kebersamaan kita nanti di akhirat, bukan musibah untuk kita. Wallahu a'lam bissawab.